Paragraf kelima, World War I, Perang Dunia Pertama, was the greatest war the world had ever seen. Perang Dunia Pertama adalah perang terbesar yang pernah the world had ever seen, yang pernah dilihat oleh, Perang Dunia Pertama adalah perang terbesar yang pernah dialami oleh dunia. It began in 1914 and ended in 1918. Perang tersebut dimulai pada tahun 1914 dan berakhir pada tahun 1918. More than 9 million combatants were killed. Lebih dari 9 juta tentara terbunuh. More than 21 million were wounded. Lebih dari 21 juta tentara terluka. And $200 billion was spent during the war. Dan 200 miliar dolar dihabiskan selama perang. Nah, ini adalah paragraf terakhir. Paragraf terakhir itu reorientation. Jadi ulang dari paragraf pertama, orientation, menceritakan siapa yang menggambarkan siapa-siapa yang terlibat. Ada dua aliansi. Yang aliansi pertama adalah Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Kemudian aliansi yang kedua adalah Rusia, Prancis, dan Inggris. Nah, kemudian paragraf kedua, ketiga, dan keempat ini adalah events, struktur teks kedua, di mana di situ digambarkan secara berurut, diceritakan secara berurut apa saja yang terjadi selama Perang Dunia Pertama, apa saja penyebabnya dan hasil dari Perang Dunia Pertama tersebut, di mana dinyatakan bahwa pada Perang Dunia Pertama itu Jerman kalah, dan kekalahan Jerman ini memicu Nazi di Jerman yang dipimpin oleh Hitler. Lalu paragraf terakhir adalah reorientation. Jadi berulang, paragraf pertama orientation, paragraf kedua, ketiga, dan keempat adalah events, dan paragraf terakhir adalah paragraf reorientation. Pada paragraf reorientation adalah penutup yang menyatakan bahwa keseluruhan rangkaian kejadian itu telah berakhir, atau Perang Dunia Pertama telah berakhir dengan hasil berakhir pada tahun 1918 dengan hasil 9 juta tentara meninggal, 21 juta terluka, dan 200 miliar dolar habis untuk pembiayaan perang. Nah, kemudian di bagian kanannya language features atau ciri bahasa. Yang pertama, the use of simple past tense. Nanti akan Ibu jelaskan di tugas berikutnya, tugas kelima. Sekarang masih tugas keempat. Kemudian the use of time, connectives, and conjunction. Ada penjelasan penggunaan kata hubung. Dan yang terakhir adalah the use of adjectives yang pernah kita pelajari di sekolah waktu kita masih bertemu, penggunaan kata sifat. Nah, sekarang kita kembali ke, tolong perbaiki lagi apabila ada kesalahan pada ciri bahasa. Ciri bahasa pada historical recount text yang pertama adalah penggunaan the use of personal participants, penggunaan peserta atau adanya peserta. Yang pertama contohnya I, my, group, saya, kemudian kepunyaan saya, grup, dan lain-lain. Yang kedua adalah the use of linking verbs, relating verbs, itu sudah pernah kita pelajari di descriptive text. Yang ketiga adalah the use of simple past tense, nanti akan Ibu jelaskan di tugas kelima. The use of action verbs, penggunaan kata kerja aksi. Contoh, look, melihat, go, pergi, change, berubah, dan sebagainya. The use of time connectives, penggunaan kata sambung yang menunjukkan waktu, penggunaan kata sambung yang menunjukkan waktu. Contohnya meanwhile artinya sementara itu, at first, pertama-tama, before that, sebelum itu. Dan yang terakhir adalah the use of conjunctions, and, dan, when, ketika, bukan kapan, ketika, but, tetapi. Nah, jadi tugas keempat itu adalah kalian setelah menyimak penjelasan dari Ibu tadi, tolong perbaiki terjemahan yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian buat pada ini tugas 1, historical recount text. Kemudian tugas 2,
The World War One, Perang Dunia Pertama. Kemudian setelah itu, setelah kalian memperbaikinya, setelah kalian mencoret kata-kata dan kalimat-kalimat yang salah, kemudian hasil coretan semua itu difoto, lalu salin di salinan bersih, di kertas bersih, kertas kosong. Kemudian salinan tersebut difoto juga. Jadi ada 3 foto naskah yang penuh dengan coretan yang sudah salah, kemudian yang kedua adalah naskah yang sudah bersih, yang sudah disalin bersih, dan yang foto ketiga adalah foto pada saat kalian sedang mengerjakan tugas tersebut. Waktu untuk menyelesaikannya karena sedikit saja, waktu untuk menyelesaikannya adalah 2 hari dari hari ini. Oke, terima kasih banyak. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.